Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 1 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul yang manis dan mulia. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam pengejaran hidup kami ini, biarlah kami sungguh-sungguh mengejar yang manis dan mulia sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Saya mengambil hanya dua bagian, yaitu yang manis dan mulia. Sementara ada bagian yang lain tentang apa yang harus dikejar. Kalau kita baca ulang kembali ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terjemahan yang baik benarnya adalah pikirkanlah, kejarlah, dan milikilah menjadi bagian dalam hidupmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah mengejar. Dan kalau kita berbicara tentang mengejar yang manis, maka kita mengingat anak-anak. Anak-anak itu sangat mudah dibujuk. Kalau kita kasih permen, kasih coklat, maka dia akan senang sekali untuk hal-hal yang manis. Namun setelah kita berumur, justru hal-hal yang manis menurut pandangan anak-anak itu bisa mencelakakan kesehatan kita. Kita akan menjadi orang yang over kelebihan, katakanlah karbohidrat, kita kelebihan gula, dan kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit yang bisa timbul. Sehingga yang manis di dalam ukuran-ukuran rasa yang kita nikmati lewat lidah kita, itu belum tentu selalu baik. Walaupun kita memang membutuhkan, katakanlah, energi, kalori dari gula yang kita minum, yang kita dapatkan dari nasi, dan berbagai macam, katakanlah, sumber-sumber karbohidrat. Kemudian semua yang mulia yang harus kita kejar. Kalau kita berbicara tentang yang manis, berarti manis itu akan memberikan keindahan. Kita mengingat satu lagu, Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta dia selama-lamanya. Lagu yang sangat pendek, hanya beberapa kalimat, tetapi itu menjelaskan tentang apa yang termanis. Apa yang termanis? Kalau kita berbicara yang termanis, justru yang manis dalam pandangan firman Allah melewati adalah masa-masa yang paling pahit. Apa itu paling pahit? Seseorang yang hidup dalam kebenaran itu tidak selalu manis. Karena orang yang hidup benar, orang yang hidup sungguh-sungguh, orang yang hidupnya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, justru seringkali diperhadapkan kepada berbagai macam persoalan. Yesus berkata, kalau engkau mengikuti aku, ingatlah, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sewaktu kita mengikut Yesus, kita akan menghadapi aniaya, disalahi paham. Lalu kemudian jalan kita menjadi sempit, tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal, bukan jalan yang lebar. Orang yang hidup kehidupannya berbuat dosa, dia punya jalan macam-macam. Tapi orang yang hidup sebagai anak Tuhan, jalannya cuma satu, jalan yang lurus dan jalan yang benar. Korupsi tidak boleh, nipu tidak boleh, bohong tidak boleh. Kemudian kalau kita berusaha harus benar, bagaimana mungkin berusaha dengan cara tidak benar saja kami tidak sukses? Bagaimana mungkin dengan cara yang benar? Inilah sebuah pemahaman-pemahaman yang menurut ukuran manusia seakan-akan kita membenarkan apa yang kita perbuat itu Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus di surga harus memahami. Tapi semua yang manis justru melewati sebuah kehidupan yang pahit, yang sulit, penuh penderitaan. Tetapi kepahitan penderitaan kita alami karena kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau engkau ingin hidup manis di hadapan Allah, biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena kehidupan yang pahit yang kita lewati, kesulitan, penderitaan yang kita lewati, pada akhirnya akan membawa kepada kemuliaan. Tetapi yang manis menurut ukuran manusia itu seringkali membawa kepada kehinaan. Kita tahu dengan jelas bagaimana koruptor yang
pada awalnya nampak bisa hidup bahagia, akhirnya harus menghadapi hukum dengan hukuman yang lama, dipermalukan, di penjara itulah, di lembaga pemasyarakatan itulah. Dia merasa menjadi orang yang terhina, lalu keluar. Kalau punya rasa malu, kalau tidak punya rasa malu memang agak sedikit repot kita bagaimana menjelaskannya. Tetapi malu, dia malu, kemudian anak-anaknya malu bahwa orang tuanya, kakeknya, anggota keluarganya masuk dalam kategori narapidana, pernah masuk lembaga pemasyarakatan mendapatkan hukuman sedemikian luar biasa. Mari sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang sudah kamu dengar, kamu lihat daripadaku, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus memberikan sebuah penjelasan kepada jemaat di Filipi, bagaimana kehidupan Paulus berada di dalam jalan seperti yang dinasihatkan ini. Paulus melakukan apa yang benar, Paulus melakukan apa yang adil, Paulus melakukan apa yang suci. Paulus melakukan apa yang manis sekalipun melewati masa-masa sulit, yaitu melakukan pengabaran Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Paulus juga orang yang sangat pandai mendengar suara Allah, melakukan apa yang menjadi kebajikan, apa yang menjadi patut dipuji bagi Allah. Dipikirkan semuanya itu. Apa yang sudah menjadi teladan daripada Paulus harus dilakukan oleh para murid-muridnya dan jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan di berbagai tempat. Galatia, Efesus, Filipi, Korintus, di Tesalonika, di Kreta, di berbagai tempat sampai kemudian ke Roma. Maka semua tindakan yang dilakukan oleh Paulus bukan dengan cara yang mudah, cara yang sulit, melewati masa-masa sulit, terkaram kapal, menghadapi penganiayaan, bahkan mau dibunuh beberapa kali, masuk penjara. Itu apakah hal yang manis? Mungkin bagi dunia itu hal yang pahit. Tapi di hadapan Allah itu adalah tindakan-tindakan menghasilkan hal yang manis. Karena Kristus memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan. Yang kita terima saat ini mendapatkan jaminan. Melewati masa-masa sulit, masa-masa bagaimana Yesus disesah, kemudian disalibkan, kemudian menderita dalam jalan Via Dolorosa yang sedemikian luar biasa. Dihina, dipukul, diludahi, kemudian diolok-olok dengan dipakaikan jubah ungu. Pada akhirnya kemudian Yesus disalibkan. Semuanya pahit, tetapi menghasilkan hal yang manis untuk kepentingan setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita berhati-hati. Mengejar hal yang manis menurut ukuran dunia akan membawa kepada kebinasaan. Mengejar yang manis menurut ukuran Allah seringkali melewati masa-masa yang sulit. Kita harus mengalah, kita harus mengampuni untuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu sangat menyakitkan. Tetapi sewaktu kita bisa mengampuni, kita bisa melepas pengampunan, kita sedang membawa katakanlah kasih Kristus, kasih surgawi kepada sesama kita. Ketidakadilan memang bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Karena kita sedang hidup dalam kebenaran, itu bukan mencari keadilan manusia. Tidak pernah akan didapatkan. Tapi Tuhan yang Maha Adil akan mengangkat kita. Suatu hari kelak nanti, kita akan mengalami kemuliaan yang Allah sediakan, diberi mahkota kehidupan di surga sana. Kita berjuang untuk mengejar yang manis dan yang mulia menurut ukuran Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami mengejar yang manis dan mulia menurut ukuran Tuhan. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup kami. Amin.